Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat. Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu. Badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi, tidak terlalu merasa, ada perbedaan, juga, ucapnya. Merasa, ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi, tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar, dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat. Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu. Badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi, tidak terlalu merasa, ada perbedaan, juga, ucapnya. Merasa, ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi, tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar, dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat. Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu. Badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi, tidak terlalu merasa, ada perbedaan, juga, ucapnya. Merasa, ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi, tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar. Dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024.
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 ini. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat. Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu, badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi, tidak terlalu merasa, ada perbedaan, juga, ucapnya. Merasa, ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi, tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar. Dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang, itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun. Yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa. Yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang,
jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga datang hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebelah seperti apa Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. PDIP mengaku sedih dan kecewa selesai ditinggalkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi enggan memberikan komentar banyak. Bahkan Jokowi sempat terkekeh saat ditanya oleh wartawan. Adapun komentar itu disampaikan Jokowi Presiden pada Selasa 31 Oktober. Saat itu Jokowi baru saja mengunjungi Pasar Bulan Gianyar Bali. Lantas seorang wartawan meminta respons Jokowi. Diketahui sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya sedang dalam suasana sedih, luka hati yang perih hingga kecewa. Hal itu terjadi selesai keluarga Jokowi dinilai meninggalkan partai yang sudah membesarkan namanya. Padahal Hasto menyebut PDIP sangat mencintai hingga memberikan privilege yang besar untuk keluarga Jokowi. Namun hal itu dibalas dengan Jokowi yang justru meninggalkan PDIP. Pemirsa, kedekatan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terlihat pula dalam Rakernas LDII yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa pagi ini. Bahkan Jokowi beberapa kali menyinggung soal Indonesia yang butuh pemimpin nasional yang kuat. Tampak posisi Jokowi dan Prabowo duduk hanya dibatasi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut hadir dalam acara ini. Kemudian saat berfoto bersama pun, dia di samping kiri Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto. Sedang tersebut mendeklarasikan putra Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Mereka beberapa kali bersama saat kunjungan kerja di PT Pindad di Bandung ataupun ke beberapa wilayah lainnya. Dalam pidatonya di Rakernas LDII tadi, Presiden Jokowi kembali menyinggung upaya pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Menurut Jokowi, apa yang disampaikan Kriswanto sudah benar, yaitu kunci pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah perbaikan sumber daya manusia. Presiden juga berkali-kali menegaskan bahwa tahun 2024, 2029, dan 2034 adalah momentum yang menentukan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Oleh sebab itu, menurut Jokowi, dibutuhkan kepemimpinan nasional. Kekompakan sudah menilai bahwa Presiden Jokowi memang sedang mengendorse Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Kini ditambah lagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo di Pilpres mendatang. Ya karakternya memang harus semangat. Karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat. Sekjennya Pak Teddy.
Sukarelawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo atau DGP menganggap Presiden Jokowi berkhianat bila mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sebagai kader PDIP seharusnya Jokowi mendukung Ganjar Mahfud. Penasihat DGP yakni Sabar Mangadu mengatakan sejauh ini pihaknya belum memutuskan apakah Jokowi berkhianat atau tidak. Sabar menyebut pihaknya menantikan keputusan politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sabar dalam jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Menteng, Jakarta, Sabtu 4 November 2023 malam. Ia menegaskan sebagai kader PDIP maka secara fatsun politik Jokowi seharusnya mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sabar menuturkan pihaknya tidak menyoalkan juga bila Presiden Jokowi bersikap netral di 2024. Namun ia menambahkan bila Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran maka dianggap berkhianat. Sementara itu netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDIP M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali mengaku sedih ditinggal Jokowi jelang Pilpres 2024. Menurut Hasto, PDIP tidak pernah meninggalkan Jokowi. Ia bahkan mengungkit bahwa partai telah berikan semuanya untuk Jokowi dan keluarga. Di kesempatan yang sama, Hasto juga tanggapi adanya isu pemakzulan Jokowi. Namun Hasto menyebut PDIP berupaya menjaga stabilitas politik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami jujur aja sangat sedih. Kami nggak pernah meninggalkan. Tetapi ketika segala sesuatunya itu too much, ya maka partai tetap kokoh pada jalan konstitusi. Sehingga ini sudah menjadi persoalan untuk menyelamatkan demokrasi, agar demokrasi tidak dikebiri, agar Mahkamah Konstitusi benar-benar berdaulat kembali sebagai bentengnya demokrasi. Kok soal isu pemajulan yang kerap disampaikan oleh beberapa tokoh ini, pendapat Pak Hasto seperti apa? Kalau PD Perjuangan tetap berjuang untuk menjaga stabilitas politik yang ada, maka menteri-menteri dari PD Perjuangan tetap bertugas menjalankan tugas bagi bangsa dan negara untuk jauh dikedepankan daripada sekedar manuver-manuver politik. Karena suara pemilu itu berada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat itu tahu mana yang baik dan Pak Ganjar Pranowo Mahfud itu akan mengawal kebaikan itu. Berdiri atas moral yang kokoh. Tetap mendukung pemerintah sekarang, Pak? Ya, itu kan komitmen bagi PD Perjuangan. Meskipun beliau sudah berubah, tetapi tugas PD Perjuangan untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga bagaimana juga kami mengawal Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya. Tetapi terkait dengan pemilu, kami punya pilihan yang berbeda. Kami bergerak karena Pak Ganjar Pranowo Mahfud bukan hanya sekedar pemimpin yang bersih, jujur, yang berpengalaman, tetapi juga menegakkan hukum. Video yang memperlihatkan momen Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarno Putri sedang ramai dibicarakan lantaran Megawati tampak seperti menghempaskan tangan Jokowi. Video tersebut memperlihatkan Megawati yang sedang menuruni tangga dituntun oleh Capres Ganjar Pranowo di sisi kiri dan Presiden Jokowi di sisi kanan. Sesaat selesai tiba di tangga bagian bawah, Megawati melepas tangannya dari Jokowi. Momen itulah yang dinarasikan Megawati bak menghempaskan tangan Jokowi. Sementara pada saat bersamaan, Megawati tetap menggenggam tangan Ganjar. Narasi yang viral itu disangkutkan oleh netizen dengan sinyal renggangnya hubungan Jokowi dan Megawati. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud MD berpendapat tidak mungkin Megawati menghempaskan tangan Jokowi dengan sengaja. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Andi Gani Nena Wea, mengatakan dirinya yang sudah puluhan tahun mengenal Megawati melihat hal yang berbeda dengan narasi viral tersebut.
Dia mengaku sudah melihat video itu. Selain itu, menurutnya hubungan Megawati dan Jokowi sudah seperti ibu dan anak. Dia juga mengatakan jika memang hubungannya renggang, Megawati tidak akan mau digandeng Jokowi. Sedangkan petinggi PDIP Puan Maharani angkat suara soal video dengan narasi Megawati Soekarno Putri menepis tangan Presiden Joko Widodo di momen Rakernas 4 partai awal Oktober lalu. Puan menganggap video yang beredar tersebut hanya upaya untuk memanas-manasi hubungan Megawati dan Jokowi. Dia membantah Mega menepis tangan Jokowi yang menggandengnya. Menurut Puan, Mega kala itu sedang fokus turun dari tangga. Apalagi Ganjar di saat yang bersamaan juga turut menggandeng Mega dari sisi kiri. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat. Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu, badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi tidak terlalu merasa ada perbedaan juga, ucapnya. Merasa ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar. Dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang, itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan.
Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai. Sebelah seperti apa, Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. PDIP mengaku sedih dan kecewa selesai ditinggalkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi enggan memberikan komentar banyak. Bahkan Jokowi sempat terkekeh saat ditanya oleh wartawan. Adapun komentar itu disampaikan Jokowi yang diunggah di Sekretariat Presiden pada Selasa 31 Oktober. Saat itu Jokowi baru saja mengunjungi Pasar Pulan Gianyar, Bali. Lantas seorang wartawan meminta respons Jokowi soal hubungannya dengan PDIP. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi sempat tertawa, namun ia enggan memberikan komentar terkait hubungannya dengan partai berlambang kepala banteng. Sementara diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya sedang dalam suasana sedih, luka hati yang perih hingga kecewa. Hal itu terjadi selesai keluarga Jokowi dinilai meninggalkan partai yang sudah membesarkan namanya. Padahal Hasto menyebut PDIP sangat mencintai hingga memberikan privilege yang besar untuk keluarga Jokowi. Namun hal itu dibalas dengan Jokowi yang justru meninggalkan PDIP. Pemirsa, kedekatan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terlihat pula dalam Rakernas LDII yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa pagi ini. Bahkan Jokowi beberapa kali menyinggung soal Indonesia yang butuh pemimpin nasional yang kuat. Tampak posisi Jokowi dan Prabowo duduk hanya dibatasi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut hadir dalam acara ini. Kemudian saat berfoto bersama pun, dia di samping kiri Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto, sedangkan di sisi kanannya adalah Ketua Umum LDII, Kriswanto Santoso. Kedekatan Jokowi dan Prabowo memang terlihat dalam beberapa bulan terakhir, sebelum Menteri Pertahanan tersebut mendeklarasikan putra Presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapresnya. Mereka beberapa kali bersama saat kunjungan kerja di PT Pindad di Bandung ataupun ke beberapa wilayah lainnya. Dalam pidatonya di Rakernas LDII tadi, Presiden Jokowi kembali menyinggung upaya pencapaian Indonesia Emas tahun 2045.
Menurut Jokowi, apa yang disampaikan Kriswanto sudah benar, yaitu kunci pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah perbaikan sumber daya manusia. Presiden juga berkali-kali menegaskan bahwa tahun 2024, 2029, dan 2034 adalah momentum yang menentukan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Oleh sebab itu, menurut Jokowi, dibutuhkan kepemimpinan nasional, kekompakan, dan persatuan yang kuat. Namun, Jokowi kembali lagi menegaskan, Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Beberapa pakar politik sebelumnya sudah menilai bahwa Presiden Jokowi memang sedang mengendorse Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Kini ditambah lagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo di Pilpres mendatang. Ya, karakternya memang harus semangat. Karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu, sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tantangan global, ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Nggak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau kemana. Baru bisa menyelesaikan satu saja, muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjennya Pak Teddy. Sukarelawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo atau DGP menganggap Presiden Jokowi berkhianat bila mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sebagai kader PDIP seharusnya Jokowi mendukung Ganjar Mahfud. Penasihat DGP yakni Sabar Mangadu mengatakan sejauh ini pihaknya belum memutuskan apakah Jokowi berkhianat atau tidak. Sabar menyebut pihaknya menantikan keputusan politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sabar dalam jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Menteng, Jakarta, Sabtu 4 November 2023 malam. Ia menegaskan sebagai kader PDIP maka secara fatsun politik Jokowi seharusnya mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sabar menuturkan pihaknya tidak menyoalkan juga bila Presiden Jokowi bersikap netral di 2024. Namun ia menambahkan bila Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran maka dianggap berkhianat. Sementara itu netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDIP M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali mengaku sedih ditinggal Jokowi jelang Pilpres 2024. Menurut Hasto, PDIP tidak pernah meninggalkan Jokowi. Ia bahkan mengungkit bahwa partai telah berikan semuanya untuk Jokowi dan keluarga. Di kesempatan yang sama, Hasto juga tanggapi adanya isu pemakzulan Jokowi. Namun Hasto menyebut PDIP berupaya menjaga stabilitas politik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
kami jujur aja sangat sedih. Kami nggak pernah meninggalkan. Tetapi ketika segala sesuatunya itu too much, ya maka partai tetap kokoh pada jalan konstitusi. Sehingga ini sudah menjadi persoalan untuk menyelamatkan demokrasi, agar demokrasi tidak dikebiri, agar Mahkamah Konstitusi benar-benar berdaulat kembali sebagai bentengnya demokrasi. Kok soal isu pemajulan yang kerap disampaikan oleh beberapa tokoh ini, pendapat Pak Hasto seperti apa? Kalau PD Perjuangan tetap berjuang untuk menjaga stabilitas politik yang ada, maka menteri-menteri dari PD Perjuangan tetap bertugas menjalankan tugas bagi bangsa dan negara untuk jauh dikedepankan daripada sekedar manuver-manuver politik. Karena suara pemilu itu berada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat itu tahu mana yang baik, dan Pak Ganjar Prof Mahfud itu akan mengawal kebaikan itu. Berdiri atas moral yang kokoh. Tetap mendukung pemerintahan sekarang, Pak? Ya, itu kan komitmen bagi PD Perjuangan. Meskipun beliau sudah berubah, tetapi tugas PD Perjuangan untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga bagaimana juga kami mengawal Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya. Tetapi terkait dengan pemilu, kami punya pilihan yang berbeda. Kami bergerak karena Pak Ganjar Prof Mahfud bukan hanya sekedar pemimpin yang bersih, jujur, yang berpengalaman, tetapi juga menegakkan hukum. Video yang memperlihatkan momen Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarno Putri sedang ramai dibicarakan lantaran Megawati tampak seperti menghempaskan tangan Jokowi. Video tersebut memperlihatkan Megawati yang sedang menuruni tangga dituntun oleh Capres Ganjar Pranowo di sisi kiri dan Presiden Jokowi di sisi kanan. Sesaat selesai tiba di tangga bagian bawah, Megawati melepas tangannya dari Jokowi. Momen itulah yang dinarasikan Megawati bak menghempaskan tangan Jokowi. Sementara pada saat bersamaan, Megawati tetap menggenggam tangan Ganjar. Narasi yang viral itu disangkutkan oleh netizen dengan sinyal renggangnya hubungan Jokowi dan Megawati. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud MD berpendapat tidak mungkin Megawati menghempaskan tangan Jokowi dengan sengaja. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Andi Gani Nena Wea, mengatakan dirinya yang sudah puluhan tahun mengenal Megawati melihat hal yang berbeda dengan narasi viral tersebut. Dia mengaku sudah melihat video itu. Selain itu, menurutnya hubungan Megawati dan Jokowi sudah seperti ibu dan anak. Dia juga mengatakan jika memang hubungannya renggang, Megawati tidak akan mau digandeng Jokowi. Sedangkan petinggi PDIP Puan Maharani angkat suara soal video dengan narasi Megawati Soekarno Putri menepis tangan Presiden Joko Widodo di momen Rakernas 4 partai awal Oktober lalu. Puan menganggap video yang beredar tersebut hanya upaya untuk memanas-manasi hubungan Megawati dan Jokowi. Dia membantah Mega menepis tangan Jokowi yang menggandengnya. Menurut Puan, Mega kala itu sedang fokus turun dari tangga. Apalagi Ganjar di saat yang bersamaan juga turut menggandeng Mega dari sisi kiri. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat. Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali.
Yang lalu biarlah berlalu, badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi tidak terlalu merasa ada perbedaan juga, ucapnya. Merasa ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi tidak mendukung Ganjar, itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar. Dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang, itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun. Yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa. Yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri. Antar sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Itu harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting
proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai. Sebelah seperti apa, Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. PDIP mengaku sedih dan kecewa selesai ditinggalkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi enggan memberikan komentar banyak. Bahkan Jokowi sempat terkekeh saat ditanya oleh wartawan. Adapun komentar itu disampaikan Jokowi yang diunggah di Sekretariat Presiden pada Selasa 31 Oktober. Saat itu Jokowi baru saja mengunjungi Pasar Pulan Gianyar, Bali. Lantas seorang wartawan meminta respons Jokowi soal hubungannya dengan PDIP. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi sempat tertawa, namun ia enggan memberikan komentar terkait hubungannya dengan partai berlambang kepala banteng. Sementara diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya sedang dalam suasana sedih, luka hati yang perih hingga kecewa. Hal itu terjadi selesai keluarga Jokowi dinilai meninggalkan partai yang sudah membesarkan namanya. Padahal Hasto menyebut PDIP sangat mencintai hingga memberikan privilege yang besar untuk keluarga Jokowi. Namun hal itu dibalas dengan Jokowi yang justru meninggalkan PDIP. Pemirsa, kedekatan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terlihat pula dalam Rakernas LDII yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa pagi ini. Bahkan Jokowi beberapa kali menyinggung soal Indonesia yang butuh pemimpin nasional yang kuat. Tampak posisi Jokowi dan Prabowo duduk hanya dibatasi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut hadir dalam acara ini. Kemudian saat berfoto bersama pun, dia di samping kiri Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto, sedangkan di sisi kanannya adalah Ketua Umum LDII, Kriswanto Santoso. Kedekatan Jokowi dan Prabowo memang terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Sebelum Menteri Pertahanan tersebut mendeklarasikan putra Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Mereka beberapa kali bersama saat kunjungan kerja di PT Pindad di Bandung ataupun ke beberapa wilayah lainnya. Dalam pidatonya di Rakernas LDII tadi, Presiden Jokowi kembali menyinggung upaya pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Menurut Jokowi, apa yang disampaikan Kriswanto sudah benar, yaitu kunci pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah perbaikan sumber daya manusia. Presiden juga berkali-kali menegaskan bahwa tahun 2024, 2029, dan 2034 adalah momentum yang menentukan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Oleh sebab itu, menurut Jokowi, dibutuhkan kepemimpinan nasional, kekompakan, dan persatuan yang kuat. Namun, Jokowi kembali lagi menegaskan Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Beberapa pakar politik sebelumnya sudah menilai bahwa Presiden Jokowi memang sedang mengendorse Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Kini ditambah lagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo di Pilpres mendatang. Ya, karakternya memang harus semangat. Karena yang kita hadapi ada tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu, sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tantangan global, ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Nggak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau kemana. Baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat.
Tadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjennya Pak Teddy. Sukarelawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo atau DGP menganggap Presiden Jokowi berkhianat bila mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sebagai kader PDIP seharusnya Jokowi mendukung Ganjar Mahfud. Penasihat DGP yakni Sabar Mangadu mengatakan sejauh ini pihaknya belum memutuskan apakah Jokowi berkhianat atau tidak. Sabar menyebut pihaknya menantikan keputusan politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sabar dalam jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Menteng, Jakarta, Sabtu 4 November 2023 malam. Ia menegaskan sebagai kader PDIP maka secara fatsun politik Jokowi seharusnya mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sabar menuturkan pihaknya tidak menyoalkan juga bila Presiden Jokowi bersikap netral di 2024. Namun ia menambahkan bila Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran maka dianggap berkhianat. Sementara itu netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDIP M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Namun ia berharap kedepannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali mengaku sedih ditinggal Jokowi jelang Pilpres 2024. Menurut Hasto, PDIP tidak pernah meninggalkan Jokowi. Ia bahkan mengungkit bahwa partai telah berikan semuanya untuk Jokowi dan keluarga. Di kesempatan yang sama, Hasto juga tanggapi adanya isu pemakzulan Jokowi. Namun Hasto menyebut PDIP berupaya menjaga stabilitas politik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami jujur aja sangat sedih. Kami nggak pernah meninggalkan. Tetapi ketika segala sesuatunya itu too much, ya maka partai tetap kokoh pada jalan konstitusi. Sehingga ini sudah menjadi persoalan untuk menyelamatkan demokrasi, agar demokrasi tidak dikebiri, agar Mahkamah Konstitusi benar-benar berdaulat kembali sebagai bentengnya demokrasi. Kok soal isu pemajulan yang kerap disampaikan oleh beberapa tokoh ini, pendapat Pak Hasto seperti apa? Kalau PD Perjuangan tetap berjuang untuk menjaga stabilitas politik yang ada, maka menteri-menteri dari PD Perjuangan tetap bertugas menjalankan tugas bagi bangsa dan negara untuk jauh dikedepankan daripada sekedar manuver-manuver politik. Karena suara pemilu itu berada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat itu tahu mana yang baik, dan Pak Ganjar Prof. Mahfud itu akan mengawal kebaikan itu. Berdiri atas moral yang kokoh. Tetap mendukung pemerintah sekarang, Pak. Ya, itu kan komitmen bagi PD Perjuangan. Meskipun beliau sudah berubah, tetapi tugas PD Perjuangan untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga bagaimana juga kami mengawal Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya. Tetapi terkait dengan pemilu, kami punya pilihan yang berbeda. Kami bergerak karena Pak Ganjar Prof. Mahfud bukan hanya sekedar pemimpin yang bersih, jujur, yang berpengalaman, tetapi juga menegakkan hukum. Video yang memperlihatkan momen Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarno Putri sedang ramai dibicarakan lantaran Megawati tampak seperti menghempaskan tangan Jokowi. Video tersebut memperlihatkan Megawati yang sedang menuruni tangga dituntun oleh Capres Ganjar Pranowo di sisi kiri dan Presiden Jokowi di sisi kanan. Sesaat selesai tiba di tangga bagian bawah, Megawati melepas tangannya dari Jokowi. Momen itulah yang dinarasikan Megawati bak menghempaskan tangan Jokowi.
Sementara pada saat bersamaan, Megawati tetap menggenggam tangan Ganjar. Narasi yang viral itu disangkutkan oleh netizen dengan sinyal renggangnya hubungan Jokowi dan Megawati. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud MD berpendapat tidak mungkin Megawati menghempaskan tangan Jokowi dengan sengaja. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Andi Gani Nena Wea, mengatakan dirinya yang sudah puluhan tahun mengenal Megawati melihat hal yang berbeda dengan narasi viral tersebut. Dia mengaku sudah melihat video itu. Selain itu, menurutnya hubungan Megawati dan Jokowi sudah seperti ibu dan anak. Dia juga mengatakan jika memang hubungannya renggang, Megawati tidak akan mau digandeng Jokowi. Sedangkan petinggi PDIP Puan Maharani angkat suara soal video dengan narasi Megawati Soekarno Putri menepis tangan Presiden Joko Widodo di momen Rakernas 4 partai awal Oktober lalu. Puan menganggap video yang beredar tersebut hanya upaya untuk memanas-manasi hubungan Megawati dan Jokowi. Dia membantah Mega menepis tangan Jokowi yang menggandengnya. Menurut Puan, Mega kala itu sedang fokus turun dari tangga. Apalagi Ganjar di saat yang bersamaan juga turut menggandeng Mega dari sisi kiri. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat. Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari Kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu, badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi tidak terlalu merasa ada perbedaan juga, ucapnya. Merasa ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar. Dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang, itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas. Demokrasi yang tidak memecah belah. Demokrasi yang tidak saling menjelekan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun. Yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa. Yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak
dramanya. Terlalu banyak drakornya. Terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan. Mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecat Jokowi dan Gibran dari PDI Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan Pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam, ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh. Harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan. Supaya jelas bos, nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai. Sebelah seperti apa Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. PDIP mengaku sedih dan kecewa selesai ditinggalkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi enggan memberikan komentar banyak. Bahkan Jokowi sempat terkekeh saat ditanya oleh wartawan. Adapun komentar itu disampaikan Jokowi yang diunggah di Sekretariat Presiden pada Selasa 31 Oktober. Saat itu Jokowi baru saja mengunjungi Pasar Pulan Gianyar, Bali. Lantas seorang wartawan meminta respons Jokowi soal hubungannya dengan PDIP. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi sempat tertawa, namun ia enggan memberikan komentar terkait hubungannya dengan partai berlambang kepala banteng. Sementara diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya sedang dalam suasana sedih, luka hati yang perih hingga kecewa. Hal itu terjadi selesai keluarga Jokowi dinilai meninggalkan partai yang sudah membesarkan namanya. Padahal Hasto menyebut PDIP sangat mencintai hingga memberikan privilege yang besar untuk keluarga Jokowi. Namun hal itu dibalas dengan Jokowi yang justru meninggalkan PDIP. Pemirsa, kedekatan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terlihat pula dalam Rakernas LDII yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa pagi ini. Bahkan Jokowi beberapa kali menyinggung soal Indonesia yang butuh pemimpin nasional yang kuat. Tampak posisi Jokowi dan Prabowo duduk hanya dibatasi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut hadir dalam acara ini. Kemudian saat berfoto bersama pun, dia di samping kiri Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto, sedangkan di sisi kanannya adalah Ketua Umum LDII, Kriswanto Santoso. Kedekatan Jokowi dan Prabowo memang terlihat dalam beberapa bulan terakhir.
Sebelum Menteri Pertahanan tersebut mendeklarasikan putra Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Mereka beberapa kali bersama saat kunjungan kerja di PT Pindad di Bandung ataupun ke beberapa wilayah lainnya. Dalam pidatonya di Rakernas LDII tadi, Presiden Jokowi kembali menyinggung upaya pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Menurut Jokowi, apa yang disampaikan Kriswanto sudah benar, yaitu kunci pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah perbaikan sumber daya manusia. Presiden juga berkali-kali menegaskan bahwa tahun 2024, 2029, dan 2034 adalah momentum yang menentukan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Oleh sebab itu, menurut Jokowi, dibutuhkan kepemimpinan nasional, kekompakan, dan persatuan yang kuat. Namun, Jokowi kembali lagi menegaskan, Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Beberapa pakar politik sebelumnya sudah menilai bahwa Presiden Jokowi memang sedang mengendorse Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Kini ditambah lagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo di Pilpres mendatang. Ya, karakternya memang harus semangat. Karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu, sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah. Tantangan global, ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Nggak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau kemana. Baru bisa menyelesaikan satu saja, muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencak silat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjennya Pak Teddy. Sukarelawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo atau DGP menganggap Presiden Jokowi berkhianat bila mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sebagai kader PDIP seharusnya Jokowi mendukung Ganjar Mahfud. Penasihat DGP yakni Sabar Mangadu mengatakan sejauh ini pihaknya belum memutuskan apakah Jokowi berkhianat atau tidak. Sabar menyebut pihaknya menantikan keputusan politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sabar dalam jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Menteng, Jakarta, Sabtu 4 November 2023 malam. Ia menegaskan sebagai kader PDIP maka secara fatsun politik Jokowi seharusnya mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sabar menuturkan pihaknya tidak menyoalkan juga bila Presiden Jokowi bersikap netral di 2024. Namun ia menambahkan bila Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran maka dianggap berkhianat. Sementara itu netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDIP M. Guntur Romli. Meski Jokowi sudah bertemu 3 bakal calon presiden untuk makan siang, Guntur Romli menilai hal itu tidak cukup membuktikan presiden netral. Namun ia berharap ke depannya Jokowi betul-betul menunjukkan kenetralannya dalam Pilpres 2024.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali mengaku sedih ditinggal Jokowi jelang Pilpres 2024. Menurut Hasto, PDIP tidak pernah meninggalkan Jokowi. Ia bahkan mengungkit bahwa partai telah berikan semuanya untuk Jokowi dan keluarga. Di kesempatan yang sama, Hasto juga tanggapi adanya isu pemakzulan Jokowi. Namun Hasto menyebut PDIP berupaya menjaga stabilitas politik. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kami jujur aja sangat sedih. Kami nggak pernah meninggalkan. Tetapi ketika segala sesuatunya itu too much, ya maka partai tetap kokoh pada jalan konstitusi. Sehingga ini sudah menjadi persoalan untuk menyelamatkan demokrasi, agar demokrasi tidak dikebiri, agar Mahkamah Konstitusi benar-benar berdaulat kembali sebagai bentengnya demokrasi. Soal isu pemajulan yang kerap disampaikan oleh beberapa tokoh ini, pendapat Pak Hasto seperti apa? Kalau PD Perjuangan tetap berjuang untuk menjaga stabilitas politik yang ada, maka menteri-menteri dari PD Perjuangan tetap bertugas menjalankan tugas bagi bangsa dan negara untuk jauh dikedepankan daripada sekedar manuver-manuver politik. Karena suara pemilu itu berada di rakyat. Rakyat itu sangat cerdas. Rakyat itu tahu mana yang baik, dan Pak Ganjar Prof Mahfud itu akan mengawal kebaikan itu. Berdiri atas moral yang kokoh. Tetap mendukung pemerintah sekarang, Pak? Ya, itu kan komitmen bagi PD Perjuangan. Meskipun beliau sudah berubah, tetapi tugas PD Perjuangan untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga bagaimana juga kami mengawal Pak Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai satu kesatuan sampai menyelesaikan tugas pada akhir jabatannya. Tetapi terkait dengan pemilu, kami punya pilihan yang berbeda. Kami bergerak karena Pak Ganjar Prof Mahfud bukan hanya sekedar pemimpin yang bersih, jujur, yang berpengalaman, tetapi juga menegakkan hukum. Video yang memperlihatkan momen Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarno Putri sedang ramai dibicarakan lantaran Megawati tampak seperti menghempaskan tangan Jokowi. Video tersebut memperlihatkan Megawati yang sedang menuruni tangga dituntun oleh Capres Ganjar Pranowo di sisi kiri dan Presiden Jokowi di sisi kanan. Sesaat selesai tiba di tangga bagian bawah, Megawati melepas tangannya dari Jokowi. Momen itulah yang dinarasikan Megawati bak menghempaskan tangan Jokowi. Sementara pada saat bersamaan, Megawati tetap menggenggam tangan Ganjar. Narasi yang viral itu disangkutkan oleh netizen dengan sinyal renggangnya hubungan Jokowi dan Megawati. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud MD berpendapat tidak mungkin Megawati menghempaskan tangan Jokowi dengan sengaja. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Andi Gani Nena Wea, mengatakan dirinya yang sudah puluhan tahun mengenal Megawati melihat hal yang berbeda dengan narasi viral tersebut. Dia mengaku sudah melihat video itu. Selain itu, menurutnya hubungan Megawati dan Jokowi sudah seperti ibu dan anak. Dia juga mengatakan jika memang hubungannya renggang, Megawati tidak akan mau digandeng Jokowi. Sedangkan petinggi PDIP Puan Maharani angkat suara soal video dengan narasi Megawati Soekarno Putri menepis tangan Presiden Joko Widodo di momen Rakernas 4 partai awal Oktober lalu. Puan menganggap video yang beredar tersebut hanya upaya untuk memanas-manasi hubungan Megawati dan Jokowi. Dia membantah Mega menepis tangan Jokowi yang menggandengnya. Menurut Puan, Mega kala itu sedang fokus turun dari tangga. Apalagi Ganjar di saat yang bersamaan juga turut menggandeng Mega dari sisi kiri. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menilai sikap Presiden Joko Widodo, Jokowi, telah berubah. Ia mengaku tak habis pikir Jokowi justru tak mendukung pasangan yang diusung oleh PDIP, yakni Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024. Komarudin menduga, berubahnya sikap Presiden ke-7 Indonesia itu karena munculnya badut-badut politik di sekeliling istana. Meski begitu, ia enggan untuk menyebut siapa saja badut-badut politik itu. Ia hanya meyakini, pandangan PDIP soal berubahnya sikap Jokowi ini pasti juga dirasakan oleh rakyat.
Sama perasaan kita, setiap perasaan yang lahir dari ketulusan, pasti punya nilai yang sama. Karena itu kita bicara tentang nilai, tutur Komarudin, dikutip dari kompas.com, Kamis, tanggal 9 November tahun 2023. Meski begitu, partai berlambang banteng moncong putih itu tak masalah apabila Jokowi melakukan pengkhianatan. Alasannya, kata Komarudin, PDIP telah belajar dari berbagai pengalaman dan ujian politik. Banteng ini kan punya sejarah perjuangan yang panjang untuk menghadapi gelombang naik turunnya perjalanan sejarah Republik, terangnya. Jadi saya kira tidak ada yang perlu disesali. Yang lalu biarlah berlalu, badai pasti berlalu, jelas Komarudin. Di sisi lain, ia berpendapat perubahan sikap Jokowi itu belum lama terjadi. Saya itu, bukan periode kedua, Jokowi tidak terlalu merasa ada perbedaan juga, ucapnya. Merasa ada perbedaan, itu yang terakhir. Jokowi tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir, tutur Komarudin. Ketika Ganjar diumumkan sebagai calon presiden, Capres, Komarudin menyebut saat itu Jokowi masih sejalan dengan PDIP. Hal itu dibuktikan dengan keyakinan Ganjar yang menyatakan Jokowi mendukung dirinya. Kan Anda dengar sendiri pernyataan Ganjar. Dia sendiri yakin bahwa Jokowi dukung dia, ujarnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi dan keluarganya saat ini bisa diasumsikan sudah tak berada dalam gerbong yang sama dengan PDIP. Hal ini dimulai dengan sikap organisasi relawan pro-Jokowi, Projo, dengan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo di Pilpres 2024. Itu biasa, itu wajar. Keinginan untuk menang, itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar. Bertanding untuk menang, itu juga hal yang sangat wajar. Tetapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas, demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling menfitnah. Demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi untuk kemajuan bangsa. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi, saya setuju tadi Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali. Ini adalah pertandingan antar anggota keluarga sendiri, antar sesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita, Indonesia. Itu harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bos. Pengamat politik Rocky Gerung menganggap kesabaran Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri tengah diuji dengan langkah dua kader mereka, yakni Presiden Joko Widodo dan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Bahkan Rocky menilai publik mungkin berpandangan agar Megawati memecah Jokowi dan Gibran dari PD Perjuangan. Demikian disampaikan Rocky Gerung pada Sabtu 14 Oktober, sebagaimana dikutip dari YouTube-nya Rocky Gerung Official. Pernyataan Rocky ini menanggapi sikap Jokowi dan Gibran yang sama-sama hadir dalam Rakernas Relawan
wartawan pro Jokowi yang kini mendeklarasikan baca pres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Meski demikian, Presiden Jokowi dalam berpidato tidak mengucapkan dukungannya terhadap baca pres tertentu. Ya itu intinya tuh, karena itu saya anggap ini perang terbuka dan Mega menganggap oke, kalau itu yang Anda mau, kami juga rela untuk ngerjain Jokowi. Kira-kira begitu kan. Ini bagi Mega ini to be or not to be, dan kira-kira batas kesabaran Megawati akan diuji hari-hari ini. Lain misalnya setelah itu kemudian datang Hasto ngasih semacam ya nggak apa-apa, yang penting proses-proses politik masih bisa berlanjut dinegosiasikan. Tapi saya kira dalam pikiran publik sebaiknya ini yang terjadi tuh, harusnya Mega langsung setelah deklarasi pecat Gibran dan pecat Jokowi, kan itu yang ditunggu publik kan, supaya jelas bahwa nggak mungkin ada lagi ceasefire, gencatan senjata. Jadi sebaiknya Mega persiapkan aja deklarasi untuk memecat Pak Jokowi dan memecat Gibran dari keanggotaan partai. Sebelah seperti apa, Pak? Saya nggak ingin mengkomentari. PDIP mengaku sedih dan kecewa selesai ditinggalkan oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Menanggapi hal tersebut, Jokowi enggan memberikan komentar banyak. Bahkan Jokowi sempat terkekeh saat ditanya oleh wartawan. Adapun komentar itu disampaikan Jokowi yang diunggah di Sekretariat Presiden pada Selasa 31 Oktober. Saat itu Jokowi baru saja mengunjungi Pasar Pulan Gianyar, Bali. Lantas seorang wartawan meminta respons Jokowi soal hubungannya dengan PDIP. Menanggapi pertanyaan tersebut, Jokowi sempat tertawa, namun ia enggan memberikan komentar terkait hubungannya dengan partai berlambang kepala banteng. Sementara diketahui sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan saat ini partainya sedang dalam suasana sedih, luka hati yang perih hingga kecewa. Hal itu terjadi selesai keluarga Jokowi dinilai meninggalkan partai yang sudah membesarkan namanya. Padahal Hasto menyebut PDIP sangat mencintai hingga memberikan privilege yang besar untuk keluarga Jokowi. Namun hal itu dibalas dengan Jokowi yang justru meninggalkan PDIP. Pemirsa, kedekatan Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto terlihat pula dalam Rakernas LDII yang digelar di Jakarta Timur pada Selasa pagi ini. Bahkan Jokowi beberapa kali menyinggung soal Indonesia yang butuh pemimpin nasional yang kuat. Tampak posisi Jokowi dan Prabowo duduk hanya dibatasi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi yang turut hadir dalam acara ini. Kemudian saat berfoto bersama pun, dia di samping kiri Presiden Jokowi adalah Prabowo Subianto, sedangkan di sisi kanannya adalah Ketua Umum LDII, Kriswanto Santoso. Kedekatan Jokowi dan Prabowo memang terlihat dalam beberapa bulan terakhir, sebelum Menteri Pertahanan tersebut mendeklarasikan putra Presiden yaitu Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Mereka beberapa kali bersama saat kunjungan kerja di PT Pindad di Bandung ataupun ke beberapa wilayah lainnya. Dalam pidatonya di Rakernas LDII tadi, Presiden Jokowi kembali menyinggung upaya pencapaian Indonesia Emas tahun 2045. Menurut Jokowi, apa yang disampaikan Kriswanto sudah benar, yaitu kunci pencapaian Indonesia Emas 2045 adalah perbaikan sumber daya manusia. Presiden juga berkali-kali menegaskan bahwa tahun 2024, 2029, dan 2034 adalah momentum yang menentukan Indonesia bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Oleh sebab itu, menurut Jokowi, dibutuhkan kepemimpinan nasional, kekompakan, dan persatuan yang kuat. Namun, Jokowi kembali lagi menegaskan, Indonesia butuh pemimpin yang kuat. Beberapa pakar politik sebelumnya sudah menilai bahwa Presiden Jokowi memang sedang mengendorse Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024. Kini ditambah lagi anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil Presiden Prabowo di Pilpres mendatang. Ya, karakternya memang harus semangat. Karena yang kita hadapi adalah tantangan. Oleh sebab itu sering saya sampaikan, 2024, 2029, 2034 ini adalah momentum yang sangat menentukan Indonesia bisa melompat maju atau tidak. Sehingga dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, persatuan yang kuat, kekompakan yang kuat. Tanpa itu, sekali lagi, tantangan yang kita hadapi tidak mudah.
tantangan global. Ini justru yang banyak memang dari tantangan globalnya. Satu, ketidakpastian ekonomi global. Nggak jelas sekarang ini ekonomi global arahnya mau kemana. Baru bisa menyelesaikan satu saja muncul persoalan ekonomi yang lainnya. Sehingga sekali lagi dibutuhkan kepemimpinan yang kuat. Jadi yang ditampilkan tadi pencaksilat tadi benar. Karena ketuanya Pak Prabowo. Sekjennya Pak Teddy. Sukarelawan yang tergabung dalam Dulur Ganjar Pranowo atau DGP menganggap Presiden Jokowi berkhianat bila mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sebagai kader PDIP seharusnya Jokowi mendukung Ganjar Mahfud. Penasihat DGP yakni Sabar Mangado mengatakan sejauh ini pihaknya belum memutuskan apakah Jokowi berkhianat atau tidak. Sabar menyebut pihaknya menantikan keputusan politik Presiden Jokowi terkait arah dukungannya di Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Sabar dalam jumpa pers di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Menteng, Jakarta, Sabtu 4 November 2023 malam. Ia menegaskan sebagai kader PDIP maka secara fatsun politik Jokowi seharusnya mendukung pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sabar menuturkan pihaknya tidak menyoalkan juga bila Presiden Jokowi bersikap netral di 2024. Namun ia menambahkan bila Presiden Jokowi mendukung pasangan Prabowo Gibran maka dianggap berkhianat. Sementara itu netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 mendatang diragukan oleh politisi PDIP M. Guntur Romli.